Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Tiang lampu bergoyang, dan terdengar suara angin yang pecah. Tatapan Ning Changjiu yang sebelumnya tampak mabuk kini sirna. Matanya disinai cahaya pedang, dan jauh di dalam matanya, terbayang wajah seorang lelaki tua setegas patung batu. Wajah lelaki tua yang mengaku sebagai penjaga makam itu pun beriak oleh angin pedang. Ia seolah tak pernah menyangka seorang junior akan menghunus pedang untuk melawannya. Namun, entah ia menduga atau tidak, ia tak peduli. Ia merentangkan jari-jarinya yang juga berwarna abu-abu pucat, seolah telah dipoles oleh angin dan embun beku selama bertahun-tahun. Saat jari-jarinya menyentuh ujung pedang Ning Changjiu, tak ada getaran, bahkan goresan sedikit pun. "Anak muda, apa yang kau lakukan?" Kata-kata penjaga makam itu sedikit berirama. Ia menatap Ning Changjiu dengan mata sayu, seperti mata orang buta, tidak percaya. Ning Changjiu jelas tidak percaya. Menurutnya, mereka yang mungkin terjebak di sini dan tidak bisa pergi seharusnya adalah para penjahat di puncak. Jika mereka benar-benar praktisi tingkat tinggi, bagaimana mungkin mereka tidak bisa meninggalkan puncak tersembunyi ini? Pria tua itu menangkap pedang, mencengkeram ujungnya yang bengkok. Dengungan pedang itu langsung berhenti. Ia melonggarkan cengkeramannya tanpa bergerak lebih jauh, tatapannya ke arah Ning Changjiu masih tenang dan lembut, tidak menyalahkan kekasaran pemuda itu. Ning Changjiu menghunus pedangnya, tetapi tetap waspada. "Mengapa aku harus mempercayaimu? Tidak masalah apakah kau percaya padaku atau tidak. Kau masih hidup, kau masih bisa berbicara denganku, dan kau masih bisa mempelajari ilmu pedangku. Ini adalah ungkapan niat baikku." Kecepatan bicara pria tua itu tetap tidak berubah. Ning Changjiu bertanya, "Senior, alammu begitu dalam, mengapa kau tinggal di tempat gelap ini?" Penjaga makam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah ku bilang, aku penjaga makam. Semua orang mengira aku sudah mati." Ning Changjiu bertanya, "Sudah berapa lama kau di sini?" Penjaga makam menjawab, 378 tahun. Ning Changjiu bertanya, "Apakah Anda segenerasi dengan pendiri?" Penjaga makam, tenggelam dalam momen nostalgia yang langka, "Mereka semua sudah mati, hanya aku yang masih ada." Ning Changjiu mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa Anda?" Penjaga makam berkata, "Anda pasti murid Batiniah. Jika Anda pernah memuja prasasti batu di aula pedang, Anda pasti pernah melihat nama saya. Prasasti pedang itu diukir dengan nama-nama generasi guru atau paman buyut guru." Ning Changjiu tidak memeriksa prasasti itu dengan saksama dan tidak tahu yang mana dari orang tua di hadapannya. Namun entah mengapa, tanpa sadar ia mempercayai kata-kata orang itu. Ning Changjiu sedikit berhati-hati dan bertanya, "Anda bilang Anda penjaga makam. Makam siapa yang Anda jaga?" Mata penjaga makam yang tak bernyawa perlahan mengamati ruang yang dipenuhi kabut hitam. Titik-titik cahaya putih susu berdiri seperti ngengat yang tak bergerak. "Pemakaman ini adalah makam saya." Sang penjaga makam mulai berbicara, "Saat itu, aku pergi jauh ke alam liar selatan bersama guruku. Di hutan belantara yang dihuni binatang buas, kami menemukan sebuah tian keng yang mengubur tulang-tulang kering yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tulang itu beratnya 1000 pon, dan di tanah di sekitarnya, baju besi yang rusak dan peralatan sihir terpajang seperti fosil. Kami berhenti di sana dan tidak masuk lebih dalam. Sebagian besar benda-benda ini dibawa kembali pada saat itu, tetapi sebagian besar telah terkontaminasi. Benda-benda ini hanya dapat digunakan setelah dicuci oleh energi spiritual selama ratusan tahun. Kami bisa bertahan hidup selama ratusan tahun lagi, tetapi saat kami pergi jauh ke alam liar selatan, kami masih dipengaruhi oleh dewa-dewa yang telah mati." Kata-kata sang penjaga makam semakin berat. Ia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi garis-garis di wajahnya semakin dalam, seolah-olah selama ia duduk, ia akan menjadi batu yang akan selamanya diam di dasar puncak. Ning Changjiu, masih bingung, bertanya, "Apa sebenarnya yang kau jaga?" "Dan tulang ular ini, yang juga digali dari alam liar selatan." Penjaga makam memandangi tulang-tulang itu dan berkata, "Inilah arti keberadaanku." Ning Changjiu mendesak, "Kenapa?" Penjaga makam itu menatap ular piton yang melilit pilar kayu, kepalanya mendongak ke atas, dan berkata, "Ia ingin melarikan diri." Titik-titik-titik. Kata-kata ini terdengar seperti ramalan. Begitu Ning Changjiu melihat kembali sisa-sisa ular piton itu, ia tampak hidup. Tulang-tulangnya yang besar bagaikan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap gerakannya yang menggeliat bagaikan benturan ribuan pedang. Namun itu hanyalah ilusi, dan Ning Changjiu segera kembali tenang. Tulang-tulang ular purba itu tidak menunjukkan jejak kehidupan. Mereka melingkari pilar dengan tenang, seperti ukiran alami pada pilar naga. Ning Changjiu baru menyadari bahwa di dalam penusuk tulang ular itu terdapat banyak paku tulang bagaikan pedang besar, yang mengikat tubuh besarnya dengan kuat ke pilar naga, seperti spesimen. Ning Changjiu teringat perkenalan pria tua itu tadi dan bertanya, "Apakah ini seorang Baskue?" Penjaga makam mengangguk dan berkata, "Ya, ini adalah binatang buas dari ribuan tahun yang lalu. Keberadaan mereka bahkan lebih tua dari 12 penguasa kerajaan para dewa. Namun, iblis-iblis kuno ini bukanlah dewa sungguhan.
Sekalipun mereka bisa menelan gajah raksasa hidup-hidup, pada akhirnya mereka akan dibunuh oleh para dewa. Ning Changjiu berkata, apakah para dewa yang membunuhnya? Penjaga makam memandangi kerangka itu seolah-olah sedang memandangi patung terindah di dunia. Ia mendesah dan berkata, kecuali dewa sungguhan, siapa lagi yang bisa membunuh mahakarya sehebat itu? Ning Changjiu teringat pada layar pertama dari 3 layar besar di aula pedang. Layar kaca hitam itu menggambarkan seorang manusia buas menunggangi gajah dan membunuh ular. Kemudian ia teringat pada 2 layar lainnya. Satu layar menampilkan monster berwajah manusia dan bertubuh naga, dan yang lainnya adalah iblis seperti naga berkepala 9. Awalnya ia mengira ketiga lukisan itu hanya imajinasi mitologis, tetapi ia tidak menyangka bahwa sisa-sisa jasad seorang Basque benar-benar tersembunyi di gunung ini. Iblis ular, yang hanya dikenal dalam legenda, kini menjulang di hadapannya, hatinya menegang. Ning Changjiu bertanya, tapi orang-orang sezamanmu semuanya sudah mati. Kenapa kau masih bertahan sampai sekarang? Sepertinya kau masih tidak percaya padaku, desah sang penjaga makam, wajahnya yang sekeras batu menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, karena paruh kedua kitab suci pedang amanat surgawi. Kitab suci pedang amanat surgawi. Ning Changjiu tampak terkejut. Itulah benda yang telah hilang dan dicari Yan Zhou selama puluhan tahun. Ning Changjiu bertanya, bagian kedua kitab suci pedang amanat surgawi baru hilang beberapa dekade yang lalu. Apa hubungannya denganmu? Sang penjaga makam tertawa sinis. Apakah guru puncakmu yang sekarang memberitahumu itu? Ning Changjiu tidak menjawab. Sang penjaga makam menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, kitab suci pedang amanat surgawi telah hilang lebih dari 200 tahun yang lalu. Yang tersisa di sekte ini hanyalah fragmen-fragmen gulungan kuno yang ditulis oleh guru kami sebelum kematiannya. Apa? Ning Changjiu merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak dapat menemukan sumbernya. Penjaga makam melanjutkan, kitab suci pedang amanat surgawi terbagi menjadi 2 jilid, tetapi makna kedua jilid itu sama sekali berbeda. Jilid pertama dapat dipraktikkan oleh semua murid puncak batin. Meskipun jurus-jurus di dalamnya sangat indah, jurus-jurus itu juga diciptakan oleh sang guru satu persatu, dan tetap tidak dapat lahir dari pemikiran manusia. Namun, paruh kedua kitab suci pedang amanat surgawi benar-benar berbeda. Sang guru sengaja menulis paruh pertama untuk menutupi rahasia paruh kedua. Penjaga makam menoleh dan menatap Ning Changjiu, lalu berkata kata demi kata, paruh kedua kitab suci pedang amanat surgawi adalah kitab surgawi yang asli. 2 sosok kitab surgawi merasuki pikiran Ning Changjiu, membuat jiwanya bergejolak bak ombak, nyaris kehilangan pegangannya pada belati. Dalam benaknya, Yujian Tianzong hanyalah sebuah sekte dengan beberapa master istana ungu, dan puncak Tianku adalah yang terlemah dari keempat puncak. Ia tak pernah membayangkan bahwa hari ini, setelah jatuh ke dasar puncak, ia akan menyentuh rahasia yang tersembunyi dari berabad-abad lampau. Pikiran Ning Changjiu bergetar, kitab suci pedang surgawi bersamamu. Penjaga makam itu tidak menyembunyikannya. Ia mengulurkan tangan, lengannya bagaikan pedang yang berat. Saat ia mengangkat lengannya, sebuah niat pedang muncul, tampaknya berasal dari asal yang sama dengan Tianzong, namun sama sekali berbeda. Bagaikan fata morgana di padang pasir, membuat pengembara yang haus darah itu sulit membedakan antara padang pasir dan gedung yang menjulang tinggi. Penjaga makam itu menatap lengannya, secercah kebanggaan muncul dari ekspresinya yang tak berubah. Ning Changjiu merasakan niat pedang terpancar darinya. Pria tua itu bagaikan fosil hidup. Meskipun ia berada di pemakaman yang dipenuhi senjata-senjata jahat, tubuhnya tampak hikmat dan bermartabat, tanpa sedikit pun jejak kejahatan. Keahlian tertinggi dalam paruh kedua kitab suci pedang Tianyu tampaknya telah lama melebur ke dalam darahnya. Sang penjaga makam melirik Ning Changjiu. Ia melihat wajah Ning Changjiu, yang selalu berpura-pura tenang, juga menunjukkan kegembiraan dan harapan, seolah-olah ia ingin sekali mempelajari kitab suci pedang, lalu pergi keluar gunung untuk membiarkan kitab suci pedang yang telah lama hilang itu melihat cahaya matahari, dan meminta penghargaan dari guru puncaknya. Sang penjaga makam melanjutkan, berlututlah di depan prasasti batu, jadilah muridku, dan aku akan mengabulkan semua yang kau inginkan. Kaki Ning Changjiu bergerak tanpa sadar, dan ia berjalan kembali ke prasasti batu, itu adalah batu nisan yang didirikan oleh lelaki tua itu untuk dirinya sendiri. Ning Changjiu membuka mulutnya dan bertanya dengan susah payah, mengapa kau bercerita begitu banyak? Sang penjaga makam tahu hatinya sudah bimbang. Ia berbicara dengan suara tenang namun penuh semangat, untuk memasuki tempat ini dibutuhkan keberanian luar biasa dan keberuntungan yang luar biasa. Kau memiliki keduanya, dan bakat alamimu sungguh luar biasa. Dengan sedikit polesan, kau bisa menjadi pedang yang cukup tajam untuk mengguncang dunia. Yang terpenting, kau berani menghunus pedangmu untuk melawanku. Ini adalah keberanian yang tak terkatakan, dan itulah mengapa aku sungguh-sungguh bersedia menceritakan semuanya kepadamu. Aku belum pernah menerima murid sejati seumur hidupku. Kau akan menjadi murid terakhirku, dan yang paling kubanggakan. Ning Changjiu mendengarkan, dagunya tertunduk, seolah akhirnya menyerah kepada pihak lain. Ia memegang pedang itu dengan longgar, siap untuk direnggut dengan genggaman lembut.
Ning Changjiu membungkuk dan berlutut di depan prasasti batu. Wajah penjaga makam dipenuhi kelegaan. Ia memandang Ning Changjiu seolah-olah ia adalah anak yang paling disayangi di dunia, orang yang baik hati bahkan sebelum ia akan diubah menjadi patung batu sungguhan. Kemudian, senyumnya membeku. Pemuda di hadapannya langsung berubah ke posisi pedang yang aneh. Pedang di tangannya, yang sebelumnya begitu mudah ditangkis, kini menusuk tenggorokannya yang sekeras batu. Ia tidak memiliki niat membunuh, tetapi serangan mendadak ini melambangkan kematian yang sesungguhnya. Ning Changjiu tidak pernah mempercayainya. Semua pengabdian, kekaguman, dan harapannya hanyalah kepura-puraan, seolah-olah lelaki tua itu mencoba meyakinkannya dengan kata-kata ajaib. Namun, lelaki tua itu terlalu tidak sabar, dan upaya tipu dayanya menjadi bumerang. Ning Changjiu menusukkan pedangnya lagi. Ia melenyapkan secercah cahaya di dalam kesadaran yang gelap gulita. Dan begitulah, pedang itu menembus tubuhnya. Penjaga makam menatapnya kosong, bibirnya terbuka karena terkejut dan bingung, mengapa? Apakah kau ingin kitab suci pedang dekrit surgawi hilang? Apakah kau bahkan seorang murid sekte kami? Pedang jenis apa yang kau gunakan? Pertanyaan penjaga makam tetap tak terjawab saat tubuhnya ambruk. Saat tubuhnya jatuh seperti batu, dua kata terakhir yang diucapkannya mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung Ning Changjiu. Ia berkata, selamatkan aku. Di medan pedang, Ning Xiaoling telah mendapatkan kembali ketenangannya. Entah kenapa, ia merasa lebih tenang, emosinya yang kacau pun sirna. Namun, bayangan-bayangan yang tiba-tiba membanjiri pikirannya masih terbayang seperti mimpi buruk, dan ia tak mampu menyingkirkannya, bahkan setelah melafalkan mantra pembersih hati sekte berkali-kali. Beberapa murid, yang mengira ia masih terguncang mentalnya akibat kekalahannya baru-baru ini, mengatakan kepadanya bahwa selama yang kalah terus menang, mereka masih punya kesempatan untuk menang. Ning Xiaoling mendengarkan, mengangguk acuh tak acuh. Saat itu, ia tak lagi peduli menang atau kalah, ia hanya ingin kakak seniornya baik-baik saja. Ia percaya bahwa selama pikirannya tetap fokus, ia bisa mengalahkan semua orang, tapi apa gunanya? Ia tidak bekerja lebih keras atau lebih berbakat daripada mereka, ia mencapai level ini berkat bantuan kakak seniornya. Itu adalah anugerah darinya. Dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, Ning Xiaoling tidak serius maupun ceroboh. Ia mengalahkan setiap lawannya puluhan jurus sebelum akhirnya menang tipis. Mengamati dari pinggir lapangan, Lu Yuanbai menyaksikan dengan penuh minat, merasa bahwa gerakan wanita muda itu bahkan lebih kuat dan menarik daripada yang dibayangkannya. Dengan latihan lebih lanjut, dia seharusnya bisa mencapai alam tengah Tongxian, meskipun itu hanya akan menempatkannya di level yang sama dengan Lu Yuanbai. Memikirkan hal ini membuat Lu Yuanbai mendesah frustrasi. Di sisi lain, Yazu melihat lebih banyak. Awalnya dia mengira Ning Xiaoling berada di tahap awal Tongxian, lagi pula, ketika dia menerangi bintang pedang di hadapan penonton, dia telah menembus alam Suan dan memasuki Tongxian. Namun, semakin dia menyaksikan pertandingan ini, semakin dia merasa khawatir. Dia menyadari bahwa Ning Xiaoling tidak merasakan tekanan apapun terhadap seorang kultivator di tahap awal Tongxian. Mungkinkah hanya dalam sebulan ini, Ning Xiaoling telah mencapai tahap tengah Tongxian? Hanya dalam beberapa bulan, bakat macam apa ini? Dan bagaimana dengan jiwa bawaan legendarisnya, yang belum terungkap? Kakak senior Jia tidak lebih dari itu saat itu, kan? Sementara itu, Lu Jia telah tiba di puncak tersembunyi. Ada lorong rahasia satu arah yang menghubungkan Aula Master Puncak ke puncak tersembunyi. Begitu masuk, ia langsung merasakan suasana pertempuran. Mengikuti nalurinya, ia mendapati pintu-pintu gua terbuka lebar, memperlihatkan para tetua yang selama ini mengasingkan diri. Ia semakin gelisah, jantungnya berdebar kencang. Ia tak tahu apa yang telah terjadi, tetapi tiba-tiba ia merasa seolah tak akan pernah melihat wajah lembut pemuda berbaju putih itu lagi. Ia merasa hampa, bahkan detak jantungnya sendiri pun tak terdengar. Ia tak tahu mengapa ia merasa seperti ini, dan hanya bisa berdalih dengan mengatakan bahwa ia membutuhkan gagak emas milik Ning untuk pemurnian tubuhnya. Ia segera berlari ke arah itu. Itu adalah pusat puncak tersembunyi. Pikiran Lu Jia tiba-tiba melayang kembali ke jurang. Ia tak tahu Ning Changjiu sering datang ke puncak tersembunyi untuk berlatih, dan ia tak menyangka Ning Changjiu akan menjelajah lebih dalam ke puncak. Jelas ada batasan di sana, bukankah itu menghalanginya? Ia segera bergegas. Ketika para tetua puncak melihat Master Puncak datang, mereka pun memberi jalan. Apa sebenarnya yang terjadi? Lu Jia melihat tebing yang hancur dan sisa-sisa tubuhnya berserakan di tanah, dan kegelisahannya pun terbukti. Saat tumpukan tulang yang hancur muncul di hadapannya, pikirannya berdengung dan kosong. Butuh waktu lama bagi kata-kata tetua itu untuk sampai ke telinganya. Darah siapa ini? Lu Jia masih menyimpan secercah harapan. Untungnya, harapan ini terpenuhi. Ini adalah tubuh Yan Feng. Dia melarikan diri dari penjara dingin dan bertemu seseorang yang sedang menyendiri di sini. Keduanya bertarung, dan Yan Feng terbunuh. Sebelum kematiannya, dia meledakkan dirinya sendiri, melemparkan orang itu ke lembah. Lu Jia mencondongkan tubuh untuk menatap kaki puncak.
Kegelapan jurang yang melahap mencekik matanya, dan dorongan tak terkendali melonjak dalam dirinya, hampir ingin melompat turun dan menyelamatkannya. Apakah kau melihat siapa yang jatuh? Tanya Lu Jiajia. Seorang tetua yang pertama kali menyadari gerakan itu menjawab, aku tidak melihatnya dengan jelas, tetapi seharusnya seorang pria berbaju putih. Itu pasti Ning Changjiu. Lu Jiajia tidak lagi memiliki pikiran lain. Ia tidak tahu cara apa yang digunakan Ning Changjiu untuk membunuh Yan Feng, dan ia tidak lagi mempedulikannya. Lu Jiajia mengangguk pelan, dan matanya yang tertutup kelopak mata tak bisa menunjukkan banyak ekspresi. Setelah beberapa saat, suaranya sedikit tenang, dan ia berkata, siapkan tali dan lentera jiwa, aku ingin turun ke puncak. Sama sekali tidak. Seorang pria parubaya langsung berkata, kau baru saja menjadi master puncak dan tidak tahu apa yang tersembunyi di dasar puncak ini. Lu Jiajia dengan keras kepala berkata, aku tahu. Kau, dia hanya seorang murid, tidak perlu melakukan ini. Pergilah ke keluarganya untuk menyampaikan belasungkawa dan kirimkan beberapa kesempatan abadi. Lu Jiajia menjawab, dia tidak punya keluarga. Bukankah itu lebih baik? Tanya pria itu cepat. Setelah selesai berbicara, ia merasa pernyataannya kurang tepat, tetapi ia tidak menambahkan apapun. Lu Jiajia berbisik, jadi aku keluarganya. Aku tidak akan meninggalkan murid-muridku. Jika kau bersikeras, turunlah. Tapi sebelum kau memasuki lembah, susunlah dokumen yang menyatakan suksesi Master Puncak. Jika kau tidak bisa kembali, seorang Master Puncak yang baru akan dipilih sesuai dengan dokumen tersebut, untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Permintaan ini tampak masuk akal, tetapi kenyataannya sangat keras dan tidak masuk akal. Banyak yang hadir merasa gelisah setelah mendengarnya, dan bahkan berharap Lu Jiajia akan pergi sendiri dan menulis surat untuk meninggalkan puncak. Lu Jiajia memenuhi harapan mereka dan mengangguk, iya. Di kaki puncak, setelah Ning Changjiu membunuh patung batu lelaki tua itu, tubuhnya membeku. Gumpalan asap muncul di belakangnya. Itu adalah sosok lelaki tua lain. Seandainya Ning Changjiu berbalik, ia akan melihat bahwa lelaki tua itu persis seperti patung batu itu. Aku meremehkanmu, kata lelaki tua itu, dengan sedikit penyesalan. Kemudian, sebuah jari mengetuk bagian belakang kepalanya. Ekspresi Ning Changjiu kosong, dan banyak hal dengan cepat memudar dari pikirannya. Pria tua itu mengulurkan tangannya, menggambar pintu di udara, mendorongnya hingga terbuka, lalu mendorong Ning Changjiu keluar. Ketika Ning Changjiu tersadar, ia sudah berada di luar puncak. Ini adalah kaki puncak. Ia tidak ingat apa yang telah dialaminya, juga tidak ingat mengapa ia ada di sini. Ia hanya samar-samar ingat bahwa ia pergi ke puncak tersembunyi untuk berlatih pagi ini, lalu berpikir untuk menonton ujian pedang Ning Xiaoling tepat waktu. Ia menutupi kepalanya, yang terasa sangat sakit. Ia berjalan beberapa langkah di sepanjang batu puncak dengan tangannya, dan terhuyung-huyung ke ruang terbuka di belakang puncak. Kemudian, ia menyadari bahwa banyak orang sedang menatapnya saat ini. Mereka semua mengenakan pakaian murid luar. Seorang pria tua memegang pena sedang menulis sesuatu di sampingnya. Matanya agak kabur. Ia menatap pemuda di depannya, dan melihat bahwa pemuda itu juga berpakaian seperti murid luar. Ia berkata, apakah kau akan mengikuti ujian juga? Siapa namamu? Beritahu aku jika kau siap. Ujian akan segera dimulai. Ning Changjiu menatap lelaki tua yang sedang mencatat di mejanya. Butuh beberapa saat baginya untuk mengingat bahwa hari ini bukan hanya hari ujian pedang, tetapi juga hari penilaian puncak terluar. Ia memegangi kepalanya, merasa seolah-olah melupakan sesuatu yang penting. Lelaki tua itu menunggu sejenak, lalu, melihat lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa, mendongak dengan rasa ingin tahu dan bertanya, ada apa? Apa kau gugup? Kalau begitu, biarkan orang lain yang mengambil alih, seseorang yang tidak terlalu gugup. Ning Changjiu berpikir, bagaimanapun caranya ia sampai di sini, ia mungkin juga akan mencobanya. Bagaimana penilaiannya? Tanya Ning Changjiu. Lelaki tua itu tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya, sedikit amarah terpancar di wajahnya. Ia berkata, siapa namamu? Instruktur Sun menghabiskan lebih dari 1 menit menjelaskan tadi, tetapi kau memperhatikan. Ning Changjiu tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kemunculan Ning Changjiu yang tiba-tiba mengejutkan murid-murid lainnya. Bagi mereka, rasanya seperti seorang pemuda tiba-tiba muncul dari udara tipis di antara tumpukan batu, nyaris tak terlihat. Murid yang seharusnya berada di barisan berikutnya, tetapi langkahnya terhenti karena kemunculan Ning Changjiu, berdiri di tengah jalan, terjebak dalam dilema. Perlahan pulih dari keterkejutannya, ia menatap pemuda berbaju putih itu. Pemuda itu tampak familiar, meskipun ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Zhang Seng awalnya mengira pemuda itu mengganggu penilaian puncak terluar, tetapi setelah mengamatinya sejenak, ia menyadari pemuda itu sedang menggosok-gosok kepalanya, tampak seperti orang bodoh yang jatuh entah dari mana. Mungkinkah seorang pengacau yang bersembunyi di permukaan batu telah terpeleset dan kepalanya terbentur? Dengan berani, ia melangkah maju, mengamati Ning Changjiu dan bertanya, siapa kau? Pria tua itu, mendengar pertanyaan dari suara-suara lain, menjadi semakin marah.
Ia memukul-mukul penanya di atas meja, tintanya terciprat ke tangannya, mengembungkan janggutnya, dan melotot, "Kau murid yang mana? Apa yang menyebabkan masalah? Apakah tempat ini milikmu atau milikku?" Murid itu terkejut, lalu segera berbalik dan membungkuk kepada lelaki tua itu, sambil meminta maaf berkata, "Master Pedang, saya murid yang akan mengikuti babak penilaian ini." Lelaki tua itu mengarahkan penanya ke Ning Changjiu, bingung, lalu siapa dia? Murid itu tidak tahu. Ia tidak mungkin berkata ia jatuh dari langit, kan? Jika Master Pedang mengira ia sedang mempermainkannya, ia akan didiskualifikasi dari mengikuti penilaian. Ning Changjiu menghindari rasa malunya dan berinisiatif untuk berbicara, "Nama saya Ning Changjiu, Changjiu berarti visi jangka panjang dan umur panjang." Lelaki tua itu mengangguk ringan dan berkata, "Nama yang bagus." Kemudian ia mengambil kertas itu dan membolak-baliknya, tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Ning Changjiu. Yah, tidak ada orang seperti itu di daftar. Dari mana asalmu? Atau apakah kau meniru seseorang dan salah mengingat namamu?" Ning Changjiu. Murid itu terkejut ketika mendengarnya. Ia langsung teringat beberapa cerita yang berasal dari puncak batin dan bertanya, "Apakah Anda Ning Changjiu?" Ning Changjiu menatap lelaki tua itu dan berkata, "Lu, guru puncak meminta saya untuk datang." Lelaki tua itu juga terkejut, "Guru puncak meminta Anda untuk datang. Apakah Anda kenal guru puncak?" Kemudian ia teringat sesuatu, dan ketika ia menatap Ning Changjiu, tatapannya sedikit berubah, dan bertanya, "Apakah Anda satu-satunya murid luar puncak batin dalam legenda?" Ning Changjiu mengangguk dan berkata, "Ini saya." Banyak orang yang hadir juga teringat legenda puncak batin. Legenda mengatakan bahwa seorang gadis muda dengan bakat luar biasa langsung diterima sebagai murid batin oleh guru puncak begitu tiba. Ia ditemani oleh seorang kakak laki-laki yang menjadi beban, dan dengan keberhasilannya ini, seluruh keluarga menjadi terkenal. Seorang pria beruntung bernama Ning Changjiu juga pindah dan kabarnya menemukan alasan untuk mengikuti kelas bersama gadis itu. Tindakan yang agak liar ini memicu kecemburuan di antara banyak orang, yang menunggu saat ketika pemuda itu, yang semacam selir laki-laki, akan bosan padanya dan diusir dari puncak batin. Namun, murid itu tampaknya memiliki beberapa keterampilan, berpegang teguh padanya dan menolak untuk melepaskannya. Dia memahami prinsip bahwa pohon yang tinggi menarik angin, dan dia tetap rendah hati, jarang terlibat dalam skandal. Hanya beberapa murid yang pernah melihatnya sekali, ketika Lu Jiajia menghukum Yan Feng, tetapi terlepas dari penampilannya yang sopan, dia tidak tampak terlalu luar biasa. Sekarang, sosok legendaris itu akhirnya muncul, tiba-tiba dan jelas. Banyak yang berbisik di antara mereka sendiri sebelum akhirnya menyadari identitasnya, dan mereka merasa jijik dan hina terhadap murid seperti itu yang mengandalkan kekuatannya. Hari ini, dia jatuh dari atas dan muncul di balik puncak, tampak putus asa. Mungkin dia telah kehilangan dukungan dan diusir. Namun, beberapa murid perempuan menunjukkan rasa ingin tahu, seolah berharap dia akan membawa sesuatu yang menarik. Kaki puncak itu tidak kalah sepinya dengan puncaknya. Rumput hijau halus telah tumbuh, dan air terjun seputih salju yang mengalir dari puncak telah berubah menjadi kabut di udara. Menatap ke atas, seseorang dapat melihat garis-garis cahaya pelangi menggantung di langit. Namun, angin musim semi yang lembut menyapu tepian pakaian pemuda itu, entah bagaimana menyampaikan rasa kesepian. Pria tua itu menatapnya lama, akhirnya mendesah tak berdaya dan berkata, "Karena Master Puncak mengirimmu ke sini, cobalah." Ning Changjiu bertanya, "Apa aturannya?" Pria tua itu, tanpa repot-repot menjelaskannya lagi, menunjuk ke arah murid yang secara tidak sengaja diserobot Ning Changjiu dan berkata, "Pergi duluan. Demonstrasikan untuknya." Pemuda itu dianggap sebagai pemimpin di antara puncak luar. Hanya dalam 1 tahun, ia telah mencapai alam mendalam navigasi tengah, mendapatkan kekaguman dari banyak murid yang lebih muda, yang merasa bahwa masuknya ia ke puncak dalam hampir pasti. Awalnya ia gugup dengan penilaian tersebut, tetapi kemunduran kecil ini meredakan kecemasannya. Ia berpikir, Ning Changjiu telah tinggal di puncak dalam selama beberapa bulan. Meskipun bukan seorang master, ia sering bertemu para ahli. Ia ingin menunjukkan kepadanya orang-orang seperti apa yang benar-benar memasuki puncak dalam hanya dengan kekuatan semata. "Ya, Master Pedang," jawab murid itu lantang, kepercayaan dirinya semakin kuat. Penilaian untuk memasuki puncak luar terdiri dari 3 langkah. Meskipun tampak sederhana, sebenarnya langkah itu sangat ketat. Sekte Yujian Tian mengembangkan ilmu pedang, tetapi terlepas dari bagaimana prinsip-prinsip teknik pedang berkembang, inti sejatinya tetaplah kecepatan, kekuatan, dan ketepatan. Kecepatan dan keganasan pedang adalah tujuan seumur hidup hampir setiap praktisi pedang. Ujian pertama adalah kecepatan menghunus pedang. Aturannya sederhana, sebuah pasak kayu diletakkan di depan murid tersebut, dan ia diberi 3 tarikan napas untuk melihat berapa banyak bekas pedang yang bisa ia buat. Jika ia berhasil membuat lebih dari 20 bekas pedang, ia akan maju ke babak berikutnya. Ini adalah yang termudah dari 3 tahap. Ekspresi murid itu sangat terfokus. Ia telah berlatih berkali-kali untuk hari ini, dan bahkan 3 tarikan napas waktu telah dihitung puluhan ribu kali dalam benaknya.
Ia dapat menangkap setiap momen dengan akurat, memastikan tak ada waktu yang terbuang sia-sia. Energi spiritual mengalir ke dalam pedang, dan 3 tarikan napas pendek itu terasa sangat panjang. Di bawah sinar matahari, pedang itu memantulkan cahaya yang menyengat. Di mata para murid yang penglihatannya sedikit lebih buruk, pedang itu langsung berubah menjadi garis cahaya dan bayangan yang bergoyang, begitu cepat hingga memusingkan. Ning Changjiu melihatnya dan secara kasar memahami aturannya. Kemudian ia mengusap dahinya dengan lembut, memikirkan apa yang baru saja ia lupakan. Ia mengulurkan tangannya, dan ada bekas darah di telapak tangannya. Ia benar-benar yakin bahwa bekas darah ini dibuatnya sendiri. Bekas darah itu tidak dalam, dan terkesan terburu-buru. Seharusnya untuk mengingatkan dirinya sendiri akan sesuatu yang terburu-buru. Tapi, apa sebenarnya yang ingin ia ingatkan? Ia merasakan sakit kepala. Putaran pertama ujian berakhir dengan cepat. Sang murid menyarungkan pedangnya, dan seorang instruktur melangkah maju untuk menghitung tanda pada pasak kayu. 31, lebih dari 20, lulus, katanya. Pria tua itu mengangguk, agak puas, dan berkata, lanjutkan. Putaran kedua menguji kemampuan berpedang sang murid. Sebuah papan kayu diletakkan di hadapannya. Papan itu berisi ratusan kotak, masing-masing dengan warna di tengahnya. Pria tua itu kemudian akan membalik papan itu dan dengan santai menyebutkan sebuah warna. Sang murid, mengandalkan ingatannya, akan meninggalkan bekas tusukan pedang di kotak yang sesuai di papan kayu. Ning Changjiu melihatnya dan menganggapnya agak gimik dan membosankan. Meskipun para kultivator umumnya memiliki ingatan yang lebih baik daripada orang biasa, murid ini tampaknya tidak begitu kuat. Ia hanya menusuk 12 kotak dengan benar, masih memenuhi standar 10 kotak yang disyaratkan oleh puncak luar. Ujian terakhir adalah yang paling sulit. Ning Changjiu kemudian melihat seorang pria kuat berdiri di hadapan pria tua itu, memegang pedang. Sebelumnya, ia meliriknya sekilas, mengira ia seorang pelayan. Jika prajurit kekar ini tahu tentang ide ini, ia mungkin ingin mencungkil mata Ning Changjiu. Pria tua itu berkata, pilih satu. Kotak senjata terbuka, dan di dalamnya terdapat beberapa senjata dengan berbagai ukuran, termasuk pedang ringan yang lincah, tombak emas yang berat, dan tombak panjang yang cocok untuk menusuk. 18 jenis senjata, semuanya tersedia. Ini dimaksudkan agar murid tersebut dapat memilih senjata untuk prajurit tersebut, dan selama murid tersebut dapat menahan 3 pukulan dari senjata ini, ia akan dianggap lulus ujian. Ekspresi murid itu menjadi sangat serius. Tingkat prajurit itu tidak buruk, setidaknya seorang kultivator yang telah memasuki tingkat Suan atas. Beberapa calon murid telah jatuh di tingkat ini sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menunjuk belati yang tampaknya paling ringan, dan berkata, ini dia. Prajurit itu mengambil belati itu, menimbangnya, dan tampak sedikit tidak senang. Ia masih lebih menyukai senjata seperti pedang berat. Melihat ekspresi tidak senangnya, murid itu merasa sedikit lega. Pedang pendek itu akan secara signifikan mengurangi keunggulan bawaan sang prajurit, membuat kekuatan kasarnya tak berguna. Ia hanya perlu mempertahankan pertahanan yang stabil dan bertahan selama 3 ronde tanpa masalah. Namun sang murid salah perhitungan. Setelah bertahan 2 ronde, secerca kegembiraan muncul di hatinya, ketika sang prajurit tiba-tiba meninggalkan pedangnya dan menamparkan dadanya. Tak mampu bereaksi, ia terpental. Sang prajurit masih memiliki sedikit kekuatan saat pukulan itu, jadi ia tidak terluka parah. Sang murid memegangi dadanya dan jatuh ke rumput, raut wajahnya terkejut. Ia menatap lelaki tua itu, mencari keadilan. Ini, dia curang. Apakah itu dihitung? Ini benar-benar melanggar aturan. Lelaki tua itu nyaris tak berkedip, berpikir bahwa begitu banyak murid yang gagal dalam penilaian, namun, setiap generasi benar-benar lebih buruk daripada sebelumnya. Ia berteriak sekuat tenaga, selanjutnya. Sang murid memegangi dadanya, wajahnya pucat pasi. Kerja keras setahun telah sia-sia. Butuh 1 tahun lagi baginya untuk mencapai puncak batin lagi. Ia menoleh ke arah Ning Changjiu, dan amarah di hatinya teralihkan kepada murid yang menumpang ini. Ning Changjiu tidak menanggapinya dengan serius dan mengabaikan tatapannya. Pria tua itu bertanya dengan santai, apakah kau mengerti aturannya? Ning Changjiu mengangguk, mengambil pedang, dan berjalan menuju tiang kayu yang baru didirikan. Setelah 3 tarikan pedang, Ning Changjiu menyarungkan pedangnya dan berjalan ke ujian berikutnya. Sang instruktur menghitung jejak pedang di tiang dan berteriak, 21. Banyak orang yang hadir memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Murid yang baru saja gagal merasa lega. Ia berpikir bahwa meskipun ia tidak selemah yang ia kira, dengan level ini, akan sulit baginya untuk melewati babak kedua, apalagi babak ketiga penilaian. Ning Changjiu melirik papan kayu. Papan itu dibalik. Pria tua itu melirik pohon-pohon willow baru yang bergoyang tertiup angin musim semi dan berkata, hijau. Ning Changjiu tidak menyukai warna ini, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menghunus pedangnya. Cahaya keemasan berkilat di matanya. Angin musim semi bertiup, dan pohon-pohon willow yang baru tumbuh bergoyang tertiup angin. Ranting-ranting willow menggerakkan pedang sedikit, dan energi pedang terhirup dan terembus, seperti angin musim semi yang dingin di bulan Februari.
Ekspresi malas lelaki tua itu tiba-tiba berubah serius. Ia tidak melihat dengan jelas bagaimana pemuda itu menghunus pedangnya, tetapi hampir bersamaan, semua kotak hijau di papan kayu memiliki celah teratur di tengahnya, itulah bekas ujung pedang yang menusuk seperti capung yang menyapu air. Ning Changjiu berjalan ke babak berikutnya. Para murid yang hadir di kejauhan tidak melihat apa yang terjadi dengan jelas, dan tidak tahu apakah ia lolos babak kedua. Kemudian mereka mendengar Ning Changjiu berkata dengan nada yang sangat tenang, pilih satu untuk dirimu sendiri. Pria kuat itu tiba-tiba mengerutkan kening. Ia menatap pemuda bodoh ini dan mencibir, kau yakin? Ning Changjiu tidak ingin membuang waktu berbicara, jadi ia hanya mengangguk. Pria kuat itu tertawa lebar, sebuah pujian, mungkin setengah ironis dan setengah kagum, saat ia berkata, kau berani. Beberapa orang berhasil mengikuti babak penilaian hari ini, tetapi tak seorang pun berani melawan pedang besar. Ia merasa para murid itu pengecut, merusak kegembiraannya hari itu. Kini, mendengar keberanian pemuda berbaju putih yang tampak rapuh itu, ia tak ragu, hanya menghunus pedang besarnya dan menyerangnya. Ning Changjiu tak bergerak. Hati orang kuat itu bergetar, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan pria itu. Ia bahkan tak mau menangkis, memaksanya untuk menarik sebagian kekuatannya agar tidak terluka parah. Kenikmatan memilih pedang berat itu dengan cepat berubah menjadi kesedihan. Dan kesedihan itu, dalam sekejap, berubah menjadi rasa sakit. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma samar rumput segar. Gerakan orang kuat itu terhenti. Pedangnya menyerang dengan mulus dan akurat, tetapi jatuh ke tanah. Ia tak menyadari ketika pemuda itu menghilang dari pandangannya. Ia seperti angin musim semi yang menerpa bahunya, dan ketika ia kembali fokus, pemuda itu sudah berada di belakangnya. Ning Changjiu berdiri membelakanginya, pedangnya tergenggam di punggung tangan Li Si, ujung pedangnya menekan punggung Li Si, menusuk pakaiannya dan menyentuh dagingnya. Kau, Li Si meraba bilah tajam di punggungnya, masih bingung, bagaimana kau bisa melakukan itu? Ning Changjiu tidak menjawab. Ia menyimpan pedangnya, berjalan menghampiri lelaki tua itu, mengambil sebuah token giok dari mejanya, mengukir namanya di sana, dan menggantinya dengan token yang ada di pinggangnya. Kemudian, tanpa berkata sepatah kata pun, ia berjalan menuju jalan setapak pegunungan menuju puncak bagian dalam. Saat sosoknya pergi, pasak kayu, yang awalnya hanya memiliki 21 bekas pedang, tiba-tiba menyala dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, pasak itu runtuh dengan suara gemerisik, berubah menjadi lebih dari 3.400 keping serbuk gergaji, jatuh ke tanah seperti kepingan salju, dan perlahan-lahan tertiup angin musim semi. Setelah waktu yang lama, banyak seruan terdengar dari padang gurun, dan punggung Ning Changjiu telah lama menghilang di balik awan jauh di puncak Tianku. Pertemuan uji pedang Nei Feng juga akan segera berakhir. Lerou tahu bahwa ia tak punya harapan untuk memenangkan kejuaraan. Agar tidak mempermalukan kompetisi pedangnya dengan Ning Xiaoling, ia berpura-pura melewatkan pertandingan satu ronde sebelumnya dan kalah. Ia teringat keinginannya yang kuat untuk mengalahkan Ning Xiaoling 2 bulan lalu, menutupi wajahnya, dan mendesah putus asa. Awalnya, suara-suara yang mempertanyakan Ning Xiaoling semakin pelan. Akhirnya, tak seorang pun berbicara di lapangan. Ia hanya menatap diam-diam gadis yang tampak manis itu, yang mengalahkan lawannya dengan cara yang menentukan, lalu membungkuk sopan dan menghunus pedangnya. Awalnya, ia bersedia pergi ke orang lain dan menunggu sang guru menemukan kakak seniornya. Namun, pernikahan Lu yang tak kunjung kembali membuatnya semakin khawatir. Ia tak lagi tertarik pada pertarungan pedang, dan hanya ingin segera mengakhirinya lalu pergi mencari kakak seniornya. Jadi, pedangnya pun terasa sedikit kejam. Sebagian besar muridnya kalah sebelum bertahan lebih dari 3 jurus melawan jurus pedang yang menggelegar itu. Fakta bahwa Ning Xiaoling baru berlatih di Jianfeng selama 4 bulan sangat membebani mereka. Mereka hanya bisa menghibur diri dengan mengingat bagaimana Ning Xiaoling hampir mati di kota Linhe untuk mendapatkan kesempatan ini. Keberuntungan dan kekayaan dicari melalui risiko, tetapi para kultivator harus menghargai hidup mereka di atas segalanya. Kebanyakan calon abadi enggan mengambil risiko yang mengancam jiwa. Pertarungan terakhir kembali terjadi antara Ning Xiaoling dan Su Weiran. Su Weiran telah menyaksikan serangan-serangan Ning Xiaoling sebelumnya, dan setelah mempertimbangkan pilihannya, ia merasakan hawa dingin di hatinya. Ia tahu ia bukan tandingan Ning Xiaoling. Meskipun kemenangan tipisnya sebelumnya atas Ning Xiaoling merupakan alasan untuk berbangga diri, bagaimana ia bisa menerima ini? Bagaimana gadis kecil yang naif ini bisa mencapai posisi setinggi itu dalam waktu sesingkat itu? Hati Su Weiran dipenuhi amarah yang tak terkira. Ia menatap pedang perak di panggung tinggi. Ia teringat kepergian gurunya untuk mencari murid luar yang tak berarti itu, dan mengingat setiap serangan yang dilancarkan Ning Xiaoling. Akhirnya, tatapannya terfokus pada wajah gadis itu yang jernih, dingin, dan kekanak-kanakan. Ia seolah melihat bayangan gurunya dalam diri Su Weiran. Tapi berapa usianya? Bagaimana mungkin ia memiliki sikap yang begitu angkuh dan elegan? Su Weiran biasanya lembut dan santun. Meskipun tingkat kultivasinya tinggi di antara para murid, ia tetap tidak arogan maupun gegabah, membuatnya dihormati dan diakui secara universal sebagai yang terdepan di bawah Nancheng.
Namun, itulah keramahan seorang pejabat tinggi, dan hari ini arogansi dan daya saingnya akhirnya meledak. Ia menggenggam pedang di tangannya, dan tiba-tiba merasa pedang itu dapat menyerang dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan segalanya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia tahu ini adalah tanda sebuah terobosan. Begitu Yazu berbicara, Su Weiran bergerak dengan penuh semangat. Ia melangkah maju, pedang di tangan, dan melompat dengan gedebuk lincah. Tubuhnya menebas dengan lengkungan sempurna, meninggalkan jejak bayangan. Kemudian, ia melenturkan lengannya, mendekatkan pedang itu ke wajahnya, memantulkan wajahnya yang dingin, keduanya memancarkan warna yang sama. Para murid yang hadir terpesona oleh auranya. Mereka belum pernah melihat Su Weiran seperti ini sebelumnya, bahkan Le Rou dan Yun Ze, yang memiliki hubungan dekat dengannya, terkejut. Ia mengumpulkan momentum di udara sejenak, dan di balik lengan bajunya yang digulung, otot-otot di lengan Su Weiran menegang seperti benang sutra. Pada saat itu, ia seperti ular berbisa, yang telah lama bersembunyi di rerumputan, menampakkan taringnya di saat yang tepat. Ning Xiaoling menutup matanya saat ia melompat. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menang, melainkan apa yang akan dilakukan kakak seniornya jika ia berdiri di sana. Su Weiran tidak punya waktu untuk mengaktifkan kunci pedangnya. Jika Ning Xiaoling ingin menghindar, ia bisa melakukannya tanpa banyak usaha. Jika serangan pedang Su Weiran, yang dipicu oleh api kecemburuan, meleset, ia tidak akan mampu melancarkan serangan kedua yang begitu dahsyat. Namun Ning Xiaoling tidak menghindar, ia memilih untuk beradu dengan Su Weiran. Ia sudah kehilangan kendali, dan sudah terlambat untuk menghunus pedangnya. Memaksa beradu hanya akan meningkatkan peluang kekalahannya. Namun, ia tak peduli menang atau kalah. Cahaya terang dari langit menyinari punggungnya, menyinari kulit pucatnya yang seolah mencair. Namun tak lama kemudian, rona seputih salju itu memudar, dan cahaya putih dingin tiba-tiba muncul, bagaikan rantai perak cair, mengangkangi mereka berdua. Rantai pedang, seru Yazu lirih. Layaknya kuncian pedang, rantai pedang adalah metode Tao untuk melumpuhkan seseorang. Rantai panjang itu, bagaikan ular, meluncur melewati mata Ning Xiaoling. Wajahnya, sedingin kerudung, memantulkan cahaya pedang itu bagai dua es yang saling berhadapan di atap rumah di tengah musim dingin. Saat rantai pedang itu meluncur, kekuatan pedang Su Weiran yang telah lama terkumpul mencapai puncaknya. Keduanya bertabrakan, dan energi pedang mengalir deras bagai dua air terjun yang saling berlawanan. Ekspresi Yazu memadat, siap menyerang kapan saja. Cahaya pedang keduanya bertabrakan dan menyatu, mengembang menjadi bola raksasa, menelan sosok mereka berdua. Kemudian bola cahaya itu pecah, dan cahaya pedang itu pecah berkeping-keping, bagaikan bulu angsa yang berserakan, perlahan-lahan melayang turun di puncak gunung. Puncaknya tinggi, anginnya dingin, dan matahari sore juga terasa sangat dingin. Ketika cahaya pedang itu menghilang, alis Ning Xiaoling tampak sangat jelas, dan Su Weiran berdiri diam di depannya, tanpa luka yang terlihat. Ning Xiaoling mengucapkan terima kasih, lalu Su Weiran berlutut dengan satu kaki, menutupi dadanya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Para guru dan komandan bergegas untuk mengobati luka Su Weiran. Tangan Su Weiran sedikit gemetar saat ia menggenggam pedang. Sebagian besar ketajaman di dalam dirinya telah terkikis. Ketika ia berbicara lagi, kata-katanya diwarnai dengan sedikit kebencian. Kau, atas dasar apa? Ning Xiaoling memberikan jawaban yang mengejutkan. Karena aku adik perempuan kakak seniormu. Setelah selesai berbicara, ia tampak kehilangan jiwanya. Tak sedikit pun kegembiraan terpancar di wajahnya. Ia justru memegangi wajahnya dan terisak. Kesombongannya yang sebelumnya, yang tampak seperti penyamaran yang buruk, memudar saat itu juga, memperlihatkan hatinya yang lembut. Kemudian, suasana menjadi semakin sunyi. Tak seorang pun datang untuk membujuk atau menghiburnya, hanya keheningan. Keheningan ini menyergap Ning Xiaoling, seolah ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan menepuk punggungnya. Seperti kelinci yang terkejut, ia melompat berdiri, matanya yang berkaca-kaca memantulkan bayangan samar jubah putih Ning Changjiu. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Bibirnya yang pucat dan kemerahan terbuka saat ia berkata, "Guru." Kakak senior, Ning Changjiu mengangguk. Ning Xiaoling, lega, melemparkan dirinya ke pelukannya di depan mata semua orang dan menangis terseduh-seduh. Ning Changjiu sedikit bingung. Awalnya ia mengira adik perempuannya akan menyalahkannya karena tidak mengikuti ujian pedang, tetapi sekarang ia tidak tahu apakah Ning Xiaoling senang atau sedih. Ia hanya merasa bahwa adiknya itu tampak sedikit lebih dewasa. Ning Changjiu sangat lega ketika melihat pedang terakhir itu. Ia menepuk punggung Ning Xiaoling seolah membujuk anak kecil untuk tidur dan membisikkan beberapa kata pujian padanya. Namun, Ning Xiaoling kembali melepaskan diri dari pelukannya, menyeka air mata yang tak terbendung, dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, kakak senior, kemana kau pergi tadi? Guru masih mencarimu. Cepat cari dia dan jangan membuatnya khawatir." Ning Changjiu tidak mengerti apa yang dicarinya, ia hanya merasa suasananya agak aneh. Ia menjawab, "Baiklah." Dan mereka berdua segera pergi, pedang perak mereka, simbol kehormatan, tertinggal bagai daun yang diterpa embun beku musim gugur.
Baru pada saat itulah beberapa guru dan murid bermata elang menyadari bahwa token kayu yang dikenakan oleh murid-murid luar telah digantikan dengan token giok yang diperuntukkan bagi murid-murid puncak dalam. Lu Jia-Jia, dengan tali terikat di punggungnya dan sepasang bilah perak menyeramkan di pinggangnya, merasakan kekuatan yang menegang di pinggang rampingnya. Saat duel terakhir Ning Xiaoling dan Su Weiran berakhir, ia telah menandatangani dokumen turun tahta dan meluncur perlahan menuruni dinding batu menuju lembah. Lembah itu terlalu dalam, dan dengan kemampuan pedang alam Changmingnya, ia tak mampu mendaki jurang sedalam itu, jadi ia terpaksa mengandalkan tali. Sosok Lu Jia-Jia yang anggun meluncur ke dalam kegelapan, kabut hitam yang berputar-putar menyeretnya ke bawah, dan ia meleleh bagai salju ke dalam air yang kelam. Setelah sekian lama, puncak tersembunyi perlahan-lahan menjadi sunyi. Karena tidak ada di antara kalian yang bicara, akulah yang akan memotong talinya. Seorang tetua berjubah abu-abu melangkah maju. Ia bertubuh pendek, dengan sejumput rambut merah di rambutnya. Ia diam sepanjang waktu, dan tak seorang pun memperhatikannya karena ia tersesat di antara kerumunan. Apa yang kau bicarakan? Seseorang langsung bertanya dengan suara dingin. Tetua berjubah abu-abu itu memiliki punggung yang sedikit bungkuk, tetapi dengan tangan di belakang punggungnya, ia memiliki sikap seorang master. Ia melirik pria itu dengan acuh tak acuh dan mencibir, kenapa kau berpura-pura? Kau mendesak Lu Jia-Jia untuk menulis dokumen turun tahta sebelumnya, dan sekarang kau berpura-pura menjadi orang baik. Ada apa? Tidakkah kau bersedia menjadi yang pertama berbicara? Para tetua lain yang sedang menyendiri di puncak tersembunyi memiliki ekspresi yang berbeda. Seseorang menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata, dokumen itu jelas menyatakan bahwa setelah kematian Master Puncak, Paman Yan Zhou akan mengambil alih posisi Master Puncak. Kapan giliranmu? Lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata, kita semua tahu bahwa Yan Zhou akan segera meninggal. Setelah Yan Zhou meninggal, bagaimana mungkin posisi Master Puncak kosong tanpa alasan? Aku sungguh tidak mengerti, kejahatan apa yang telah dilakukan Master Puncak dengan berbuat baik kepada muridnya sendiri sehingga ia harus memaksamu mati. Kejahatan apa? Tentu saja dia bersalah. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata, apa yang dikatakan Master Sekte sebelum dia pergi. Dia mengatakan bahwa area di bawah pilar naga adalah area terlarang yang tidak boleh dimasuki dalam keadaan apapun. Sekalipun dia adalah Master Puncak, masuk tanpa izin adalah kejahatan. Lalu kenapa kau tidak mengatakannya tadi? Kau tidak mengatakan apa-apa. Pria tua berjubah abu-abu itu mencibir dan berkata, karena kalian semua punya motif tersembunyi, jangan berpura-pura jujur. Salahkan gadis itu karena tidak memiliki majikan yang baik. Majikannya berutang terlalu banyak pada kita saat itu, jadi biarkan dia membayarnya. Keluhan dan keterikatan generasi sebelumnya kembali muncul. Banyak orang tetap diam, dan diam-diam setuju untuk menyelesaikan keluhan tersebut saat itu. Namun seseorang tetap berdiri. Pria itu berpakaian hijau dan tampak seperti ahli strategi muda. Wajahnya agak pucat dan sakit. Ia berhenti di depan batu puncak dengan rantai besi dan berkata, aku tidak setuju. Pria tua berjubah abu-abu itu tampaknya sudah menduganya, dan berkata, kaulah satu-satunya yang berhubungan baik dengan orang tua itu. Aku tidak mengerti awalnya. Kau telah membalas budi dan melindungi puncak selama bertahun-tahun. Mengapa kau tidak ingin kembali ke puncak Souk Xiao? Sifat keras kepalamu itu cepat atau lambat akan merugikanmu. Pria berjubah hijau itu menghela napas dan berkata, kebaikan Master Puncak yang lama sulit dibalas seumur hidup. Lagi pula, Lu Jia-Jia sedang menyelamatkan orang. Sebagai tetua puncak, kita harus menangkis pisau di belakangnya. Pria berjubah abu-abu itu mencibir, apakah dia pantas kau lakukan ini? Kita sangat tidak setia, tapi dia masih bersikeras turun ke puncak. Dia sangat cantik, tapi pikirannya terblokir. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi Master Puncak? Dia masih muda. Pria berjubah hijau itu menghela napas. Tetua berjubah abu-abu itu mengangguk pelan. Dia memang muda, tapi aku tak mau menunggu lebih lama lagi. Jika dia berada di alam Istana Ungu, aku tak akan berpikir sedikit pun hari ini. Tapi apa gunanya umur panjang? Ngomong-ngomong, kau bilang tadi akan melindunginya dari pisau di belakangnya. Apa kau sudah melakukannya sendiri? Saat dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah pisau menekan punggung pria berjubah hijau itu. Pria itu tetap diam, mendesah setelah jeda yang lama, apakah kau juga berpikir apa yang kulakukan salah? Pria yang memegang pisau itu tetap diam. Pria berjubah hijau itu tetap tak gentar dan bertanya, siapa yang berjanji padamu? Siapa yang bisa menjanjikanmu? Seseorang yang tak akan pernah kau bayangkan, ucap pria itu datar, lalu terdiam, dengan keras kepala memegang pisau itu. Pria berjubah abu-abu itu melihat sekeliling dan berkata, potong talinya. Tunggu, teriak seseorang dari belakang. Seorang pemuda berambut acak-acakan berlari keluar, membawa pedang patah. Ia memancarkan aura pedang yang tak tersamarkan, seolah-olah ia adalah pedang. Ia adalah Nan Cheng, mengenakan pakaian seorang murid puncak batin. Tak seorang pun mengenalinya. Apa yang ingin kau lakukan pada guruku?
Tanya Nancheng tegas. Embrio pedangnya, apalagi yang belum lengkap, tentu saja tidak akan mampu menutupi kekurangan ranahnya, bahkan jika ia mencapai penguasaan penuh. Namun ia dengan tegas menghunus pedangnya. Tetua berjubah abu-abu itu meliriknya dan mengangguk, Lu Jiajia telah melatih murid yang hebat. Anak-anak muda itu tangguh. Aku tidak akan membunuhmu. Dengan jentikan jarinya, gelombang tak terlihat menghantam dada Nancheng, langsung menghancurkan energi pedangnya. Ia menabrak pilar batu, menjepitnya. Dengan satu gerakan, ia membuat murid senior generasi muda itu tak berdaya untuk bertarung. Sama seperti ketika ia pernah jatuh dari kejayaan karena latihan pedangnya yang intens, ia merasakan keputusasaan lagi, kali ini bahkan lebih gelap. Ia bertekad untuk menyaksikan gurunya dikurung dalam jurang. Berhenti, teriaknya lemah, tak mampu melepaskan diri. Ini hanyalah insiden kecil, dan tetua berjubah abu-abu itu menepisnya. Ia berbalik dan bertanya lagi, ada yang keberatan. Keheningan menyelimuti. Tetua berjubah abu-abu itu tidak berkata apa-apa lagi, ia juga tidak mencoba memotong rantai besi. Semua orang menatapnya dengan bingung. Ujung pedang menyembul dari dadanya. Ia menundukkan kepala dan melihat sejenak sebelum menyadari bahwa sebuah pedang telah menusuk tubuhnya. Ia tak tahu siapa pemilik pedang ini. Ia hanya merasa sedikit menyesal karena tidak mendengarkan dengan saksama penghinaan yang diberikan oleh guru puncak tua itu dan melatih fisiknya dengan lebih baik. Ini adalah kedua kalinya ia menderita kehilangan fisik dalam hidupnya, dan takkan pernah ada yang ketiga kalinya. Pedang itu berkelebat, tiba-tiba meremukkan tubuhnya, dan darah berceceran. Ketika lelaki tua itu jatuh, orang-orang menyadari bahwa seorang pemuda berpakaian putih telah berdiri di belakangnya. Pemuda itu menusukkan pedang ke tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan postur yang sangat aneh. Ia menarik pedangnya, menggoyangkan pergelangan tangannya, dan semua darah di pedang itu memantul keluar seperti pilar baja, dan bila pedang itu kembali berkilau seperti baru. Aku keberatan, ujung pedang Ning Changjiu kini kering darah. Wajahnya pucat, dengan garis-garis kekuatan yang seimbang antara lembut dan keras, memberinya aura seorang pemuda anggun dari keluarga bangsawan. Posisi menghunus pedangnya aneh, sangat berat, mengerahkan tenaga yang luar biasa pada kaki dan pinggangnya, membuat lengannya lemas dan tak berdaya. Namun, entah bagaimana, ia mampu membunuh tetua berjubah abu-abu yang sangat terampil itu hanya dengan satu serangan. Tidak ada yang tahu kapan atau di mana ia muncul. Hanya ketika tetua berjubah abu-abu itu roboh, tubuhnya terbebas dari posisi menghunus pedang yang aneh itu, dan saat ia menyarungkan pedangnya, darahnya pun terhapus. Senior, Nancheng adalah orang pertama yang mengenali Ning Changjiu. Ia gemetar karena kegembiraan saat menatap sosok yang familiar berbaju putih itu. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Siapa kau? Seseorang bertanya, waspada tetapi tidak takut. Token giok di pinggangnya merupakan bukti nyata akan identitas dan keahliannya. Sehebat apapun ia hanyalah seorang murid batin di tingkat atas alam Tongxian. Serangan mendadak mungkin telah membunuh tetua berjubah abu-abu di alam Changming, tetapi dengan semua orang yang menghadapinya, dampak seperti apa yang mungkin ditimbulkannya? Ning Changjiu tidak menjawab. Ia hanya menutup mata dan berkata, sekarang bubar, kembali ke gua kalian. Aku akan berpura-pura tidak melihat kalian. Saat kata-kata ini, yang diwarnai dengan perlawanan keras, dengan cepat mengubah suasana. Mereka tidak dapat membedakan alam aslinya dari aura atau tebasan pedangnya, tetapi tindakannya saat ini kemungkinan hanya gertakan. Meski begitu, para kultivator yang ketakutan tetap enggan melancarkan serangan pertama. Sebagian besar kultivator yang hadir berasal dari generasi sebelumnya. Setelah mencapai titik jenuh dalam kultivasi mereka menduduki posisi di puncak, bepergian jauh, atau melanjutkan kultivasi mereka dalam pengasingan. Alam mereka sangat bervariasi, tetapi sebagian besar telah mencapai tahap awal alam Changming. Para tetua ini pernah dianggap sebagai kekuatan inti puncak Tianku. Kapan seorang junior sepertimu ikut campur dalam perseteruan kami? Orang yang sebelumnya menanyainya, yakin telah mengetahui niat sebenarnya, melangkah maju. Genggaman pedang Ning Changjiu melorot, tampak agak lemas. Ia memejamkan mata, bahunya menegang, seolah serangan yang membunuh tetua berjubah abu-abu tadi hanyalah keberuntungan. Semua orang tahu ia menyembunyikan kemampuannya, tetapi setelah sekian lama mengasingkan diri, bagaimana mungkin ia begitu percaya diri di wilayahnya hingga bisa diintimidasi oleh seorang junior? Lagi pula, ada begitu banyak junior. Pria itu melangkah maju, menatap pedang Ning Changjiu, dan berkata, aku bersedia belajar. Ning Changjiu bersenandung, tubuhnya sedikit bergeser, jubah putihnya meninggalkan jejak samar. Ujung pedang yang dingin dan seperti bintang juga bergetar. Energi pedang, seperti setetes air yang terciprat ke dalam kuali yang panas membara, langsung menghilang menjadi kabut putih. Kewaspadaan dan keseriusan di mata pria itu perlahan berganti menjadi penghinaan. Ning Changjiu menghunus pedangnya, energi pedang bagaikan anak panah, tegang dan seketika, niat membunuhnya mengembun menjadi garis, mengiris leher pria itu. Saat pedang itu menghunus, pria itu merasa kematian tetua berjubah abu-abu itu tak pantas, seorang penguasa alam tengah umur panjang, binasa di tangan pedang seperti itu, sungguh konyol.
Orang-orang ceroboh telah mati dengan senyuman di wajah mereka, jadi ia harus belajar dari kesalahannya. Maka, sambil menahan rasa jijiknya, ia menjadi berhati-hati, bertanya-tanya apakah akan ada perubahan taktik setelah serangan ini. Tidak ada. Pedang itu, yang tersembunyi di dalam energi pedang, datang tepat di hadapannya. Serangan yang seharusnya halus terasa sembrono karena kurangnya keterampilannya. Pria itu menancapkan satu tangan ke dalam energi pedang, menggenggam pedang besi itu. Dengan dentang, tangan lainnya memukul sarungnya. Dengan dentang, pedang panjang itu melesat keluar, mengenai titik-titik vital Ning Changjiu. Semuanya terjadi dalam sekejap. Pria itu begitu fokus hingga nyaris tak menyadari teriakan, "Hati-hati," dari belakang. Konsentrasinya merenggut nyawanya. Serangan mematikan itu datang dari pinggangnya, ujung pedang nyaris tak berbenturan saat menembus pertahanannya, membuat sebagian besar bilahnya menembus daging pria itu. Kemudian, energi pedang meledak dari dalam tubuhnya, menghancurkan lautan ki istana ungunya. Tak ada harapan baginya untuk bertahan hidup. Sebelum ajal menjemput, pria itu memalingkan muka dengan bingung. Melalui penglihatannya yang kabur, samar-samar ia melihat seorang gadis mungil. Gadis itu telah menjalani berjam-jam uji coba pedang, namun jauh dari kesan kelelahan, ia memancarkan aura pembunuh yang memungkiri usianya. Monster, adalah kata-kata terakhir pria itu tentang kedua kakak beradik itu saat ia ambruk. Ning Changjiu menarik pedangnya. Kali ini, pedang itu bahkan tak berlumuran darah, namun kilau dinginnya bahkan lebih mengerikan. Ia mengangkat matanya dan menatap para tetua lain yang hadir, terdiam. Ning Xiaoling menghunus pedangnya. Ia gugup, kukunya menancap di telapak tangannya untuk meredam getaran dalam genggamannya. Ia telah menyaksikan banyak kematian, dan telah membunuh banyak iblis tulang putih di kota Linhe. Namun, ini pertama kalinya pedangnya berlumuran darah manusia. Lebih tragis lagi, pedang itu seolah menembus pembuluh darah yang tebal, dan darah bertekanan tinggi menyembur keluar, memercik pakaian putihnya. Bau darah yang lengket dan menyengat membuat pupil matanya memerah. Setelah pembunuhan pertamanya, ia tidak merasakan kegembiraan maupun kegembiraan. Ia bahkan merasakan sedikit ketakutan saat menghunus pedangnya. Wajahnya gemetar cemas saat bilah pedang yang berkilauan itu menancap di wajahnya. Ning Changjiu, yang tahu ini pasti akan terjadi cepat atau lambat, melangkah di sampingnya, menggenggam tangannya yang memegang pedang, dan berbicara dengan suara yang hanya ia sendiri yang bisa mendengarnya, "Mereka ingin Tuan mati. Apa yang bisa kita lakukan?" Ning Xiaoling memejamkan mata, aroma darah yang tersisa seolah memudar. "Bunuh mereka," katanya. Ning Changjiu tidak membenarkan atau membantah. Ia tahu bahwa di dalam diri setiap orang tersimpan benih haus darah, yang tertanam saat mereka menggenggam pedang. Ia hanya berharap benih Ning Xiaoling pada akhirnya akan berkembang menjadi bunga yang subur dan subur, bukan bunga iblis pemangsa. Karena itu, ia ingin menjelaskan alasan pembunuhan Ning Xiaoling, untuk memperkuat tekadnya. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling bukanlah tandingan bagi begitu banyak tetua, tetapi begitu tetua berjubah abu-abu itu meninggal, aliansi yang sudah rapuh itu mulai retak lagi. Beberapa telah lama melupakan dendam masa lalu. Mereka tidak peduli dengan sisa kekuatan pemuda berpakaian putih itu. Dua mayat di tanah menjadi pengingat bagi mereka untuk menghargai hidup mereka, dan mereka tidak ingin ikut serta dalam pertarungan. Anak-anak muda ini sungguh tangguh. Aku ingin tahu level apa yang telah mereka capai sekarang. Seseorang bertanya dengan penuh emosi, meninggalkan tebing di samping pilar naga. Yah, kau memiliki ilmu pedang dan strategi yang hebat. Jika Lu Jiajia memiliki separuh otakmu, dia mungkin tidak akan berada dalam bahaya seperti ini hari ini. Orang lain melangkah maju, menatap langsung ke arah Ning Changjiu dan berbicara. Lu Jiajia memang agak bingung. Ning Changjiu mengangguk, setuju dengannya. Ada yang mengungkapkan pikiran, ada yang berpendapat, dan mereka yang memiliki motif tersembunyi segera bertindak. Ning Xiaoling perlahan pulih dari trauma pembunuhan pertamanya. Bulan di kota Linhe adalah harta karun kehidupan spiritualnya. Bulan merah tua yang menggantung tinggi di langit setiap malam memberinya rasa takut sekaligus keberanian. Ning Xiaoling segera menenangkan diri. Darah terkadang bisa menjadi harta karun. Bahkan setelah memenangkan ujian pedang di awal musim semi, ia belum mendapatkan banyak wawasan sejati. Namun kini, saat pedang panjangnya berlumuran darah, ia mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknik napas tersembunyi Taois dan ilmu pedangnya sendiri. Penatua Yun, apakah kau ingin pergi juga? Seseorang tiba-tiba berteriak dari tepi tebing. Seorang pria yang mengenakan seragam pedang Yujian Tianzong biasa berhenti di tengah jalan. Ia kurus dan tinggi, menyerupai seorang guru. Ia tampak muda, namun ia dipanggil Penatua Yun. Ia berbalik mendengar teriakan itu, ekspresinya tampak tidak senang. Apa yang kau teriakkan? Pria itu berkata dengan dingin, aku hanya berharap kau ingat tanggung jawabmu. Tugas. Tanggung jawab apa? Kau dulu adalah utusan hukum balai hukum. Oh. Apa maksudmu? Lu Jiajia bersalah. Tak seorang pun di puncak yang tahu ini lebih baik daripada kami. Apa kau tidak menerima suratnya? Hah? Surat apa? Tetua Yun tampak bingung, seolah tidak mengerti apa yang dikatakan orang itu.
Orang itu tak pernah menjawabnya lagi, dan keraguannya terbawa ke dunia bawah selamanya. Orang yang membunuhnya adalah orang yang awalnya menekankan pedangnya ke punggung pria berpakaian hijau itu. Setelah pria itu bertanya tentang surat itu, ia telah menahan pria berpakaian hijau itu. Tetapi ia tak ragu untuk membalikkan pedangnya dan membunuh pria yang telah berbicara. Pria berpakaian hijau itu bereaksi dengan kecepatan luar biasa. Saat bahaya telah berlalu, ia tidak bersuka cita, tetapi langsung menghunus pedangnya dan menikam orang yang mengancam itu. Dalam sekejap mata, banyak pedang berkilat, seolah-olah setiap orang di sini memiliki pikiran dan pendapat yang berbeda, dan kekacauan semakin dalam saat meletus. Ning Changjiu memahami satu hal selama percakapan singkat mereka, kematian Lu Jiajia telah direncanakan. Seseorang telah mengatur ini, dan orang itu tampaknya merahasiakan pembunuhan Lu Jiajia dari semua orang. Banyak dari orang-orang ini setia kepada Master Puncak yang lama, sementara yang lain menyimpan dendam mendalam terhadapnya, menandai perpecahan yang mendalam dalam generasi mereka. Rasa keterpisahan ini terasa samar selama retret, tetapi sekarang terasa seperti kapak besar yang menggantung tinggi, akhirnya jatuh, dengan mudah membelah kepura-puraan yang dangkal dan mengungkap konspirasi yang mendasarinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yazu datang agak terlambat. Dengan satu ibu jari, ia mendorong pedangnya beberapa inci dari sarungnya, sementara dengan ibu jari lainnya ia memegang pedang perak yang ditujukan untuk Ning Xiaoling. Mereka ingin membunuh Master. Ning Xiaoling menjelaskan situasinya dengan cara yang paling sederhana dan ringkas. Jantung Yazu berdebar kencang. Ia tahu ada konflik tersembunyi di dalam puncak, tetapi ia tidak menyangka kisah-kisah kuno itu memiliki kekuatan sebesar itu. Suara pedang beradu tiba-tiba terdengar. Pria berpedang, mengenakan mahkota tinggi, mengayunkan pedangnya ke arah pria berbaju hijau. Pria itu tidak dapat menghindar dan tersayat di pergelangan tangan. Bersamaan dengan itu, pria berpisau itu, setelah membunuh pria lain, ditikam dari belakang oleh pria berbaju hijau. Ia tersandung dan hampir jatuh dari tebing. Dalam kejaran belalang sembah yang mengintai jangkrik, sementara burung oriole menunggu di belakang, tak seorang pun muncul sebagai pemenang. Semakin banyak orang beraksi, pihak mereka tak jelas. Hanya mereka yang mendukung Lu Jiajia, dipimpin oleh pria berbaju hijau dengan pergelangan tangan patah, dengan gigi menjaga tali di sekitar puncak, mencegahnya diputus oleh pedang. Yazu juga mengambil pedangnya dan bergabung dengan mereka mempertahankan puncak. Yazu adalah salah satu murid yang biasanya mengajarkan ilmu pedang, tetapi ini adalah pertama kalinya Ning Xiaoling melihatnya beraksi. Pedangnya tidak terlalu kuat, tetapi langkah kakinya sangat lincah. Ia menyelinap melalui bayangan dan kilatan pedang tanpa goresan, seperti ngengat yang melesat menembus hujan tanpa basah kuyup. Ning menahan diri untuk waktu yang lama, merasakan sesuatu yang mencurigakan. Sekalipun guru puncak tua itu menyimpan dendam terhadap mereka, ia telah meninggal selama bertahun-tahun. Mengapa mereka meneruskan kebencian itu hingga hari ini, bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka? Dan, surat, apa yang menyebabkan kematiannya? Ning Changjiu berjuang keras untuk memproses semua ini, sama seperti baru sekarang, setelah melihat retakan pada batu di tepi tebing, ia samar-samar ingat mungkin ia telah jatuh ke lembah ini. Pikiran itu, meskipun agak tidak praktis, langsung menyergapnya. Xiaoling, apakah aku hilang tadi? Bahkan dalam menghadapi krisis, Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ning Xiaoling mengangguk, ya, jadi guru pergi mencarimu. Dia pikir kau telah jatuh ke dasar puncak. Ning Changjiu mengangguk, secerca inspirasi muncul di benaknya, akhirnya mengingat apa yang telah terjadi. Ia nyaris membunuh Yan Feng di tepi tebing, lalu serangan balik terakhirnya telah membuatnya jatuh ke dasar puncak. Kemudian, setelah terbangun di dasar, ia menemukan jalan sempit yang mengarah langsung keluar puncak Tianku. Hanya itu yang bisa ia ingat. Ning Changjiu tak sempat merenung lebih jauh sebelum sebuah pedang tiba-tiba menghantamnya dari tengah kekacauan di depannya. Tetua yang menghunus pedang itu memang bukan petarung tingkat tinggi, bahkan tak sebanding dengan kondisi Ning Xiaoling saat ini. Namun, waktu yang ia pilih sangat tepat. Ia dengan tajam merasakan momen Ning Changjiu yang sedang teralihkan, berharap memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi pemuda misterius itu sekaligus. Pedang tetua itu mengacaukan pikiran Ning Changjiu. Interupsinya itulah yang kemudian membuat Ning Changjiu teringat kembali pada banyak bagian ingatannya yang tak koheren. Namun ia tak mau berterima kasih kepada tetua itu. Cahaya keemasan bersinar di mata pemuda itu, dan gumpalan emas terbentuk di dadanya. Alih-alih berubah menjadi gagak emas, gumpalan itu justru menjadi anak panah emas. Tanpa busur atau tali, anak panah emas itu tampak telah menumbuhkan sayap, melesat dengan suara mendesing. Sementara serangan pedang tetua itu terus berlanjut, tatapannya kehilangan fokus. Pupil matanya, yang tertusuk cahaya keemasan yang tiba-tiba, terbakar dengan panas yang hebat. Dalam sekejap, matanya mengecil menjadi dua manik seukuran mata ikan. Pedangnya terus menusuk ke depan, didorong oleh inersia, tetapi Ning Changjiu menghindar dan menusukkan pedangnya ke dadanya. Tahukah kau hal mengerikan apa yang akan terjadi ketika seseorang yang sedang menyendiri muncul?
Tepat ketika Ning Changjiu hendak mengambil tindakan lebih lanjut, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan yang sedang bertarung. Tak seorang pun dapat mendengar suara itu, juga tak seorang pun mempertanyakan pertanyaan tak berarti itu, sehingga orang itu menjawab tanpa ragu, ketika seseorang keluar dari penyendirian, tak seorang pun dapat langsung mengetahui tingkat kultivasi yang telah mereka capai selama periode ini. Inilah kartu truf terbesar semua orang. Banyak dari mereka yakin bahwa mereka tidak akan terbunuh, termasuk aku. Keyakinan seperti ini seringkali menjadi sumber bencana dan kematian, desa orang itu. Suara pertempuran tampak mereda. Baru pada saat itulah semua orang menyadari orang yang berbicara. Pria itu adalah seorang pemuda berpakaian hijau tua. Wajahnya pucat dan awet muda, rambutnya disanggul, dan ia menghunus pedang panjang. Sebelumnya ia telah menyembunyikan diri dengan cara yang tak diketahui, agar tak terlihat oleh kerumunan yang hadir. Namun saat ia melangkah keluar, raut wajahnya yang tampan tiba-tiba tampak menonjol, membawa aura penindasan yang kuat. "Siapa kau?" tanya pria berpakaian hijau itu, suaranya bernada kesakitan. Ia tak ingat kapan orang ini muncul di puncak. Bukan jawaban pemuda itu yang menjawabnya, melainkan pedangnya. Sambil berbicara, pemuda itu membuka mulutnya dan melepaskan pedang terbang. Pedang itu menembus darah, langsung mengenai pria berpakaian hijau itu. Meskipun tangannya patah, ia masih seorang ahli tahap awal umur panjang. Dengan kesiapannya, pukulan sederhana ini tidak membunuhnya. Pemuda itu tidak berniat membunuhnya, ia hanya mengungkapkan identitasnya. "Ki." Pria berpakaian hijau itu memperhatikan kata-kata yang terukir di pedang terbang itu, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berseru, "Kau dari Sekte Langit Ungu." Legenda mengatakan bahwa pendekar pedang dari Sekte Langit Ungu sering menggunakan angka sebagai nama keluarga mereka. Pemuda itu tidak menyangkalnya, tersenyum tenang, "Sekte Langit Ungu, Ki." Ia telah hidup selama 60 tahun, namun teknik peremajaan Tao membuatnya tampak sangat muda, kulitnya sehalus dan seputih susu bayi yang baru lahir. Dalam pertempuran sebelumnya, saat kedua faksi berbenturan, seseorang mengintai di antara mereka, diam-diam menyerang semua orang, menimbulkan luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Dia adalah Qi. Setelah meninggalkan bekas pedangnya pada puluhan orang yang hadir, ia yakin bahwa generasi puncak Tianku ini benar-benar telah ditinggalkan. Sebagai yang terkuat di antara mereka yang hadir, ia tentu saja tidak perlu menyembunyikannya lebih lanjut. Qi menatap pemuda itu, yang tingkat kultivasinya biasa saja tetapi keberaniannya luar biasa, dan tersenyum, "Maukah kau menemaniku ke Sekte Langit Ungu?" Ning Changjiu mengabaikan pertanyaannya. Ia bisa merasakan tingkatan pria itu sangat tinggi, bahkan mungkin mencapai tingkatan pengadilan ungu setengah langkah. Saat ini, tak seorang pun di puncak, kecuali Yan Zhou, yang telah dikurung di paviliun buku terpenjara, yang mampu menandinginya. Senyum di wajah Qi tak memudar sedikit pun. Tingkatannya memberinya kesabaran yang unik. "Tidak apa-apa, aku beri kau waktu untuk berpikir." Ning Changjiu berpura-pura berpikir sejenak. Qi sama sekali tidak ingin menunggu jawabannya. Ketika Ning Changjiu menundukkan kepalanya sambil berpikir, ia berpura-pura meluruskan mahkotanya, dan ketika ia mengibaskan lengan bajunya, ia menghunus pedang terbang lain dan menusuk Ning Changjiu. Qi percaya bahwa setiap pedangnya dapat membunuh dengan satu tebasan. Membunuh seorang pemuda dari sekte luar bukanlah masalah sama sekali. Terdengar bunyi ding yang tajam. Ning Changjiu menangkis pedang itu. Ia tidak menggunakan pedangnya sendiri untuk menangkisnya, melainkan mengeluarkan besi hitam bengkok berbentuk ranting mati dari suatu tempat. Besi hitam ini tidak tajam dan tidak dapat diinfus dengan kekuatan spiritual, sehingga tidak dapat memotong energi pedang, dan tidak berguna untuk membunuh orang. Namun karena materialnya yang keras, besi ini cocok untuk menahan beberapa serangan pedang. Serangan tiba-tiba Qi, seperti magnet, menghantam batang besi dengan bunyi dentuman yang tajam, pendek, dan kuat. Ning Changjiu terdorong mundur oleh kekuatan batang besi tersebut, tetapi pedang terbang itu juga dibelokkan dan tertancap ke batu di dekatnya. Qi menatap batang besi di tangannya dengan kilatan di matanya. Dia tahu itu adalah harta karun yang tampak sederhana, tetapi benda itu telah jatuh ke tangan pemuda ini yang tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Dia berencana untuk segera menyerang dan merebut benda itu dari tangan Ning Changjiu. Namun, Qi telah salah memperhitungkan satu hal. Itu adalah konflik antara Yujian Tianzong dan Zitian Daomen. Konflik antara kedua sekte tersebut telah berlangsung lama, dan Yan Zhou sebelumnya mencurigai bahwa Ning Changjiu adalah agen rahasia yang dikirim oleh Zitian Daomen. Kini, konflik sektarian telah menyatukan puncak Tianku yang dulu terpecah belah, dan semua pedang mengarah ke Qi. Qi menghela napas menyadari hal ini. Ketika pemimpin sekte memerintahkannya untuk datang ke sini, ia telah berulang kali memperingatkannya untuk tetap tenang. Namun, ia baru menyadari saat ini bahwa ia masih belum bisa tenang. Meskipun situasi umum telah berpihak padanya, orang-orang yang sama sekali tidak ia pedulikan tiba-tiba memberontak satu sama lain, yang tetap akan memberikan tekanan yang cukup besar. Suasana tegang dengan cepat pecah. Suara patah tiba-tiba terdengar. Ekspresi Ning Changjiu tetap acuh tak acuh bahkan ketika menghadapi pedang terbang Qi, tetapi pada saat ini akhirnya berubah.
Itu adalah suara rantai besi yang putus. Ketika mata semua orang tertuju pada Qi, pria berpisau itu tiba-tiba menerobos pertahanan beberapa orang dan memotong tali pedang yang diikatkan ke tebing dengan satu pisau. Adegan mendadak itu mengejutkan banyak orang, dan Yazu bahkan memperlihatkan kelemahannya sebagai seorang wanita saat ini dan berteriak kaget. Ketegangan tiba-tiba mereda, dan Qi, yang merasa lega, tertawa terbahak-bahak. Kebencian mendalam macam apa yang kau pendam di puncak Tianku hingga kau ingin membunuh Master Puncak? Pertanyaan ini juga terngiang di benak Ning Changjiu dan Ning Xiaoling. Mereka percaya Lu Jiajie sangat baik, dan sedalam apapun dendam dari generasi sebelumnya, mereka seharusnya tidak melibatkannya. Ning Changjiu tiba-tiba merindukan Zhao Xianger. Jika dia ada di sekitar, bagaimana mungkin kultivator Tao Langit Ungu ini bisa bertindak sembrono itu? Rantai besi tipis itu putus, jatuh dari tebing. Tak ada suara yang terdengar dari lembah, semuanya diselimuti kegelapan yang menyelimuti. Nasib Lu Jiajie berada di ujung tanduk. Entah mengapa, semua orang yang hadir merasa Lu Jiajie berada dalam bahaya besar. Hanya Ning Changjiu, setelah sesaat bergejolak, yang berhasil tenang. Ia beralasan bahwa ia sendiri yang berhasil melarikan diri dari lembah, jadi wilayah kekuasaan Lu Jiajie jauh lebih unggul daripada wilayah kekuasaannya sendiri, jadi seharusnya Lu Jiajie baik-baik saja. Ia menatap Qi dengan saksama, mencari sekecil apapun kelemahannya. Energi spiritual pelindung Qi tak tertembus, tak menunjukkan kekurangan apapun dari awal hingga akhir. Namun, tak lama kemudian, ia membuat kesalahan fatal, kesalahan yang tak terduga. Menatap kerumunan yang serangannya telah runtuh, Qi berkata, di mana artefak suci Sekte Langit Ungu yang dicuri orang tua itu disembunyikan? Katakan padaku, dan aku akan mengampuni nyawanya. Artefak suci Sekte Langit Ungu. Beberapa orang bingung, karena belum pernah mendengarnya sebelumnya, hanya samar-samar merasa telah menyentuh ujung konspirasi besar. Mereka yang mengetahui lebih banyak cerita di baliknya tiba-tiba menjadi gelap, ekspresi mereka terukir niat membunuh seperti pisau yang menusuk kain, ujung tajamnya mengancam untuk membenarkan kata-kata Qi. Orang pertama yang menanggapi Qi adalah pria yang telah memotong rantai dengan pedangnya. Kulitnya, yang kecoklatan karena matahari, akan tampak tak mencolok dalam kegelapan jika ia belum memotong rantai sebelumnya. Ia mendengarkan kata-kata Qi dan tersenyum. Giginya, yang mencolok di balik warna kulitnya, tampak seperti pisau yang memantulkan cahaya. Sepertinya pemimpin sekte kalian benar-benar sekarat. Sekte Zitian Dao macam apa ini? Pemimpin sekte yang bertahan hidup dengan melahap jiwa orang mati pantas dikaitkan dengan kata Taois. Ekspresi Qi tetap tak berubah di hadapan sarkasmenya, meskipun tatapannya kini seolah menatap orang mati. Ia memang orang mati. Jika ia tak bisa melarikan diri sekarang, baik Yujian Tianzong maupun Sekte Zitian Dao tak akan membiarkannya pergi. Namun, ia terus tersenyum, seolah tak memikirkan kematiannya sendiri. Senyumnya membeku hingga pedang Qi menembus alisnya. Pupil matanya melebar, tatapannya yang sayu memantulkan setiap wajah. Ekspresinya yang sekarat dipenuhi keterkejutan, seolah ia penasaran mengapa tak seorang pun datang menyelamatkannya. Di saat-saat terakhirnya, ia memahami prinsip meninggalkan musuh setelah kematian mereka, dan bertekad untuk mengungkapkan rahasia terdalamnya. Sayangnya, ia hanya bisa mengucapkan satu suku kata, dingin. Setelah suku kata yang menyerupai kata, dingin, pria bersenjata pisau itu ambruk ke tanah, tanpa suara. Semua orang menafsirkan kata, dingin, dalam pikiran mereka masing-masing. Qi punya perhitungannya sendiri. Ia tahu harta karun yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dasar lembah ini, dan kabut hitam roh-roh mayat hidup yang menghalangi jalan seakan menjadi pernyataan hikmat bahwa artefak suci, yang mampu menampung semua jiwa, tersembunyi di bawah puncak gua surgawi. Ia mengangkat lengannya, lengan bajunya yang hitam legam bagaikan dua lubang hitam yang melingkupi alam semesta. Kabut hitam mulai berputar mengikuti gerakannya. Hentikan dia, teriak seseorang. Pedang-pedang perak itu menembus satu demi satu, tetapi orang-orang di pusat badai tetap tak tergerak. Seperti dugaanku, bibir Qi sedikit melengkung. Ia telah mempraktikkan Taoisme selama puluhan tahun, bukan untuk mengusir hantu dan roh jahat, melainkan untuk memanggil roh. Roh-roh mayat hidup di lembah itu bagaikan tong belatung yang menggeliat, meronta-ronta dan berguling-guling saat lengannya terayun. Ia menikmati keindahannya sejenak, lalu menariknya. Jiwa-jiwa yang ternoda kejahatan ini adalah pedang besarnya. Ia belum pernah menghunus pedang sebesar ini, dan ia yakin bahwa ketika pedang itu terbentuk sempurna, pedang itu akan mampu memotong segalanya di puncak tersembunyi. Namun Qi telah melupakan satu hal. Setiap pedang di dunia ini memiliki dua sisi. Saat gelombang roh jahat bergulung bagai tsunami, Ning Changjiu akhirnya menemukan kesempatannya. Ia melirik Ning Xiaoling, yang setelah lama terdiam, akhirnya mengerti dan mengangguk. Ia ingin melindunginya dari serangan mendadak. Ning Changjiu, dengan pedang di tangan, menerjang gelombang mayat hidup. Qi mendesah pelan, rasa waspada samar muncul di dalam dirinya, meskipun ia tak tahu dari mana sumbernya. Kemudian, melihat pemandangan di hadapannya, Qi tak kuasa menahan diri untuk mengingat sebuah mitos.
Menurut legenda, seorang prajurit memimpin sukunya dalam pelarian, mencapai tepi samudera luas. Tanpa tujuan, para dewa menganugerahkan cahaya suci kepada pemimpin prajurit itu, memberi mereka kekuatan. Ia menggunakan kekuatan maha kuasanya untuk membelah lautan. Setelah sukunya melarikan diri di dasar laut, air laut menyatu, menghalangi para pengejar mereka. Sebuah jalan terbelah di antara ombak yang diaduk oleh roh-roh mayat hidup di hadapannya. Itu adalah jalan emas, seperti tangga menuju kerajaan surgawi. Kemudian Qi menyadari bahwa ia telah keliru. Ini bukanlah legenda dewa yang membelah lautan, melainkan kisah 9 matahari alam yang menguapkan seluruh air di sungai. Kegelapan itu seakan bertemu musuh alami, yang dilahapnya dalam sekejap. Gagak emas, sang pelaku tergantung di tengah, matahari merah tua di belakangnya, bulu-bulu emas gelapnya membentuk siluet hitam. Makhluk jahat. Qi akhirnya kehilangan ketenangannya. Ia menyadari makhluk ini pastilah roh bawaan yang istimewa, tetapi ia tidak menyadari gejolak emosinya dapat merenggut nyawanya. Saat kegelapan dan cahaya berganti, sebuah pedang menembusnya. Pedang itu tampak memiliki kekuatan ilahi, kecepatannya begitu cepat hingga tak terlihat di balik cahaya dingin. Namun Qi bukanlah manusia biasa. Ia pernah menyaksikan kematian tetua berjubah abu-abu di tangan pedang itu sebelumnya, dan ia menyadari bahwa itu bukanlah teknik pedang Yujian Tianzong. Karena itu, ia sangat penasaran dengan latar belakang Ning Changjiu dan bahkan mempertimbangkan untuk mendekatinya. Namun, menjadi pengamat dan hadir di sana adalah dua hal yang berbeda. Baru ketika ia berhadapan langsung dengan pedang itu, ia benar-benar merasakan kengeriannya. Perasaan itu mengingatkannya pada saat pertama kali ia mempelajari seni pengendalian jiwa. Raungan dahsyat roh-roh itu menggerogoti pikirannya. Ia gemetar ketakutan, meneteskan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Kini, setelah kembali ke masa mudanya, bayang-bayang masa kecilnya kembali. Kekuatan surgawi. Kau membahayakannya. Pedang seperti milikmu cepat atau lambat akan dimusnahkan oleh langit dan bumi. Qi tetap diam, tetapi pikiran di dalam dirinya mendorong beberapa jiwa yang tersisa untuk berbicara. Ning Changjiu telah mendengar kutukan serupa di kota Linhe, tetapi ia tidak menghiraukannya. Pedang panjang itu memenggal kepala Qi, dan tubuhnya jatuh terlentang, terjun ke jurang tak berujung, dilahap oleh jiwa-jiwa yang lapar. Kepalanya terlempar tinggi, lalu mendarat dengan lembut, ekspresinya sebelum kematiannya bercampur tawa dan air mata. Semua orang menghela napas lega atas kematian Qi. Mereka juga merasakan hawa dingin yang tak nyata saat menatap pedang di tangan Ning Changjiu. Pria berbaju hijau itu mengerutkan kening. Menatap pedang itu berlumuran darah. Ini menunjukkan bahwa pemuda itu telah menghabiskan seluruh tenaganya, bahkan tak mampu menyeka darah dari pedangnya seperti yang baru saja dilakukannya. Ning Xiaoling berdiri diam di belakangnya, pedangnya memantulkan semua tatapan yang mengintip. Kehadirannya mengingatkan banyak orang pada Lu Jiajia di masa mudanya. Bunuh pemuda dan gadis ini. Pikir banyak orang bersamaan. Mereka menatap darah yang menetes dari pedang Ning Changjiu, menilai wilayah kekuasaannya. Namun pada saat ini, tanpa diduga, kata-kata terakhir pria bersenjata pisau itu terpenuhi dan disempurnakan. Dari dalam puncak tersembunyi, getaran yang tak henti-hentinya meletus. Mereka melihat ke arah sumber suara, pikiran mereka dengan cepat berputar serempak. Penjara dingin telah hancur. Hari ini, puncak Tianku mengalami pergolakan luar biasa yang tak terlihat selama beberapa dekade, semua disebabkan oleh perkelahian antara seorang narapidana yang melarikan diri dan sosok misterius berbaju putih. Satu tewas, yang lain jatuh ke jurang. Itu seperti umpan, dilemparkan untuk memancing ikan besar dan kecil dari bawah permukaan air yang dalam. Tepat ketika semua orang mengira semuanya telah beres, suara runtuhnya dinding sel yang dingin bagaikan dentingan lonceng yang dahsyat, membuat semua iblis yang hadir berlarian. Tak seorang pun tahu siapa yang membuka sel itu. Namun, membayangkan banyaknya monster tua yang terkurung di dalamnya saja sudah membuat mereka merinding ketakutan. Mereka yang masih kuat menatap ke arah sel, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Hanya seorang tetua yang menatap tajam Ning Changjiu, suaranya menggeram dingin, "Aku mengenali pedang ini. Kaulah yang jatuh ke jurang tadi. Jadi kau sengaja ingin memancing Lu Jiajia turun. Kaulah roh jahat terhebat yang menimbulkan malapetaka di puncak ini." Kata-katanya mengalihkan perhatian semua orang dari penjara dingin ke Ning Changjiu. Bahaya kehancuran penjara itu belum benar-benar tiba. Monster-monster kuat di dalamnya, yang telah kelelahan begitu lama, mungkin telah menjadi babi dan domba, siap disembelih. Namun, mereka masih punya waktu untuk menghakimi pelakunya. Tetua Huang, apakah kau yakin itu dia? Tidak salah lagi. Sama sekali tidak. Aku akan mengenali pedang aneh seperti itu bahkan jika dibakar menjadi abu. Dia seperti Qi, agen rahasia yang dikirim oleh para bidah jahat. Ning Xiaoling merasakan sedikit kesedihan saat menatap kepala Qi, kehangatannya masih terasa di tanah. Genggaman pedangnya bergetar tak terkendali. Ia berharap bisa menghunus pedangnya dan menghancurkan siapapun yang telah berbicara, mengirim para pelaku kejahatan tak pandang bulu ini ke dunia bawah terdalam. Ning Changjiu, yang kini menjadi sasaran kritik publik, tak sepatah kata pun.
Ning Xiaoling, yang selamanya bersatu dengan kakak laki-lakinya, tahu kondisi aslinya, ia tak lagi punya kekuatan untuk melancarkan serangan lagi. Petik 2. Aku harus melindunginya, pikirnya. Ilmu pedangnya semakin kuat, namun, amarah dan kebenciannya tak terlukiskan. Ia tahu ia tak bisa menghentikan mereka jika mereka menyerang secara massal. Maka, niat membunuhnya segera berubah menjadi amarah yang ingin bunuh diri. Sebelum para tetua yang tak setia itu sempat menyerang, Ning Changjiu roboh. Ia sudah menggunakan teknik pedang aneh itu 3 kali berturut-turut hari ini, masing-masing tekniknya menguras tenaga. Ia tak tahu bagaimana ia bisa bertahan sampai sekarang, meskipun ia sudah menghabiskan seluruh tenaganya dengan membunuh Yan Feng. Menatap jurang, ia merasakan gelombang kehangatan yang tiba-tiba, seperti orang kehausan yang mengembara di gurun selama berhari-hari, akhirnya menemukan genangan air di oasis. Ning Changjiu jatuh tersungkur. Saat itulah ia menyadari bahwa ia telah tersihir. Siapa yang telah menyihirnya? Ia tak ingat. Sudah terlambat. Tubuhnya yang tak berdaya, bagaikan bulu yang jatuh ke kolam, jatuh bagai bulu. Ning Xiaoling, yang disibukkan dengan musuh di belakangnya, berteriak ketakutan. Ia masih terlalu lambat, dan saat ia berbalik, serpihan pakaian putihnya terlepas dari genggamannya. Ia menyaksikan tanpa daya saat Ning Changjiu jatuh ke jurang tak berujung. Hati Ning Xiaoling terasa seperti batu besar yang terikat padanya, jatuh tak berujung bersamanya. Langkahnya goyah, dan ia tersandung, membiarkan seseorang memanfaatkan kelemahannya dan menusukkan pedang ke punggungnya. Untungnya, Yazu bereaksi cepat, menangkis serangan dari belakang. Xiaoling, jangan bodoh. Yazu memperingatkan. Ning Xiaoling mengabaikannya, menatap ke dalam jurang, hendak melompat juga, hanya untuk melihat sosok putih itu bangkit kembali seperti hantu. Ning Xiaoling segera menghapus air matanya, dan saat ia kembali tenang, semua kesuraman di hatinya sirna. Kakak senior, guru, dari jurang, sesosok putih, menggendong sosok lain, menjulang di langit, menembus pandangan dan mendarat di puncak tersembunyi yang hancur. Lu Jiajia menundukkan kepalanya yang halus, wajah cantiknya tersembunyi di balik rambut hitamnya yang acak-acakan. Kemudian suaranya yang dingin terdengar, seperti hantu perempuan dari neraka yang memanggil jiwa-jiwa dan menanyakan arah, siapa di antara kalian yang menyakitinya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.